You're probably gonna break my heart, but I'm alright with that. Even if you told me from the start, I still wouldn't care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7 Manajemen B4, kelompok 3 mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Hesti Ernanta SAB MAB. Kami akan menampilkan video presentasi tentang analisis dampak lingkungan hidup. Untuk yang pertama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri selaku moderator, Debbie Junior Puspita Alawiyah dengan NIM 218123395. Untuk pembaca materi yang pertama ada Evi Nurhidayah dengan NIM 218123346. Pembaca materi yang selanjutnya ada Vina Susanti dengan NIM 218123441. Pemateri yang ketiga ada Muhammad Ilham Zainuri dengan NIM 218123261. Pemateri yang selanjutnya ada Nafisatul Horiro dengan NIM 218123077. Pemateri yang terakhir ada Ragil Agung Saputra dengan NIM 218123315. Baik, untuk selanjutnya adalah video pembacaan materi tentang analisis dampak lingkungan hidup. Saya Evi Nurhidayah, saya akan mempresentasikan tentang pengertian AMDAL. Secara harfiah, AMDAL adalah singkatan dari 5 suku kata, analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Selanjutnya, untuk apa itu AMDAL? Yang pertama, untuk menghindari dan meminimumkan dampak lingkungan hidup sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan untuk kegiatan survei lingkungan hidup. Yang kedua, untuk memperkirakan dampak lingkungan yang akan terjadi. Yang ketiga, evaluasi dampak terhadap lingkungan seperti polusi, gangguan keanekaragaman ekosistem, serta untuk mengetahui dan mempelajari hubungan manusia, alam, dan lingkungan global. Selanjutnya, definisi lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan sistem, semuanya saling berkaitan, saling berhubungan, saling ketergantungan, adanya keanekaan, perlunya keserasian, keharmonisan, dan berkelanjutan dari sistem tersebut. Dampak lingkungan hidup adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang akan terjadi yang diakibatkan oleh suatu usaha kegiatan. Dampak-dampak penting ditentukan antara lain oleh besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha, kegiatan, luas wilayah penyambaran, atau dampak intensitas, dan lamanya dampak berlangsung banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena dampak. Sifat kumulatif dampak tersebut dan terbalik atau reversible atau tidak terbaliknya atau irreversible. Fungsi dan manfaat AMDAL. Fungsi AMDAL yaitu memberi masukan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah dan pengelolaan kegiatan. Yang kedua yaitu memberi pedoman dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemantauan. Dan yang terakhir yaitu memberikan informasi dan data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah. Fungsi dan manfaat AMDAL. Yang pertama yaitu mengetahui sejak awal dampak positif dan dampak negatif akibat kegiatan pembangunan proyek. Yang kedua, menjamin aspek keberlanjutan kegiatan proyek pembangunan. Yang ketiga, menghemat pembangunan sumber daya alam. Dan yang keempat, kemudahan dalam memperoleh perizinan dan memperoleh kredit bank. Manfaat AMDAL bagi pemilik perusahaan memberikan gambaran yang jelas atas manfaat, risiko, dan sasaran usaha atau kegiatan atau proyek yang dikelola dapat dijadikan sebagai bahan pengujian secara komprehensif atas perencanaan proyek, dapat dijadikan sebagai landasan perencanaan mengelola lingkungan yang lebih baik. Manfaat AMDAL
dapat dijadikan sebagai alat untuk berargumentasi dan menghindari kemungkinan terjadinya konflik. Manfaat AMDAL bagi pemerintah. 1. AMDAL dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mengontrol pengelolaan lingkungan oleh pemilik usaha kegiatan proyek AMDAL. Yang kedua, AMDAL dapat dimanfaatkan untuk mengontrol penggunaan sumber daya alam dan lingkungan oleh pemilik usaha kegiatan proyek. Yang ketiga, AMDAL dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mencegah kerusakan dan pemborosan penggunaan sumber daya baik yang digunakan oleh pemilik usaha kegiatan proyek atau oleh pemilik lain. Yang keempat, AMDAL dapat dimanfaatkan sebagai untuk menghindari konflik dengan proyek lainnya maupun masyarakat di sekitar lokasi proyek. Yang kelima, menjamin manfaat yang jelas atas suatu kegiatan usaha proyek bagi perusahaan umum. Yang keenam, memberi jaminan untuk berkelanjutan pembangunan. Yang ketujuh, meningkatkan tanggung jawab semua pihak terhadap pengelolaan lingkungan. Yang kedelapan, AMDAL dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perencanaan pembangunan wilayah. Yang kesembilan, AMDAL berguna bagi kepentingan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ke-10, AMDAL berguna untuk kepentingan penelitian dan pengembangan penelitian. Baik, untuk slide yang ke-11 yaitu tentang manfaat AMDAL bagi masyarakat. Untuk poin yang pertama, untuk mengatur pengelolaan lingkungan oleh pemilik usaha, kegiatan, atau proyek. Poin yang kedua, untuk mengontrol penggunaan sumber daya alam dan lingkungan oleh pemilik usaha, kegiatan, ataupun proyek. Lalu untuk poin yang ketiga yaitu tentang Jupiter, untuk menambah ilmu pengetahuan dan teknologi. Slide selanjutnya yaitu tentang manfaat AMDAL bagi lingkungan hidup. Poin yang pertama, terpeliharanya kualitas lingkungan secara baik. Poin yang kedua, terjaminnya ketersediaan sumber daya alam secara berkelanjutan. AMDAL dalam sistem perizinan berdasarkan UU PLH. 1. AMDAL sebagai informasi yang harus terbuka bagi masyarakat. Bab 8 Pasal 62 UU PPLH. 2. AMDAL sebagai alat prediksi kemungkinan terjadinya dampak atau ongkos. 3. AMDAL sebagai alat pemantau atau RPL dan pengelolaan atau RKL kegiatan. 4. AMDAL sebagai legal evidence dalam konteks perizinan kegiatan usaha. AMDAL akan menjadi tolak ukur yang mendasar secara spesifik terkait tindak lanjut perizinan usaha tersebut. Pasal 76, Menteri, Gubernur atau Bupati atau Wali Kota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administratif terdiri atas 1. Teguran tertulis, 2. Paksaan pemerintah, 3. Pembekuan izin lingkungan, atau 4. Pencabutan izin lingkungan. Izin pelaku usaha di bidang pengelolaan lingkungan hidup. 1. Menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, atau menimbun bahan berbahaya dan beracun, dan penyusunan dokumen AMDAL dilakukan termasuk pengelolaan limbah, bahan berbahaya, dan beracun. 2. Pembuangan air limbah ke laut. 3. Pembuangan air limbah ke sumber air. 4. Memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan yang sudah dijelaskan oleh beberapa pemateri. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh pemateri, dapat dikemukakan bahwa analisis dampak lingkungan hidup adalah suatu studi tentang kemungkinan perubahan-perubahan yang terjadi dalam berbagai karakteristik sosial, ekonomi, dan biologis dari suatu lingkungan yang mungkin menyebabkan oleh suatu tindakan yang direncanakan maupun tindakan pembangunan yang telah dilaksanakan dan merupakan ancaman terhadap lingkungan.
Sekian video presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, I won't be so cold like I was before. Oh, I will find a way back from the rain and the storm. And I will form a picture of my future painted in gold. And time ain't got no reason when you're lost. $10